Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Budi. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang selanjutnya, yaitu apa? Yaitu di tema 2, di subtema 3 untuk pembelajaran 1, yaitu tentang apa? Di sini kita akan belajar tentang bagaimana itu kata baku pada teks sejarah serta manfaat hewan dan tumbuhan. Bagian terus yang kedua adalah pengaruh dan makna proklamasi bagi kehidupan. Bagaimana selanjutnya? Bagaimana? Sudah siapkah kalian? Oke, kita mulai untuk pembelajaran yang pertama. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dan mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang proklamasi sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia, merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang oleh para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontohkan dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan, PM Diah, dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Meli agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun, 9 bulan, 11 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi, 19 Mei 1992, pukul 10.30 dan menyerahkan melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Selanjutnya, ini adalah foto-foto dari BM Diah. Nah, teks tersebut tadi ditulis dengan menggunakan kata baku. Kata baku adalah digunakan dalam situasi yang resmi dan penulisannya dan pengucapannya sesuai dengan PUEBI, yaitu apa? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Contoh kata tidak baku, nasihat. Kata bakunya adalah nasihat. Apotik, tidak baku. Contoh kata bakunya adalah apotek. Selanjutnya adalah mengisi peta pikiran dengan kata tanya, yaitu kata tanya yang pertama ini ada kata tanya apa. Pertanyaannya apa yang cocok? Yaitu apa yang disimpan oleh BM Diah? Jawabannya adalah naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua pertanyaannya, mengapa? Mengapa PM Diah menyimpan teks proklamasi? Jawabannya, ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Kemudian, kata tanya yang ketiga adalah siapa? Siapa yang menganjurkan naskah tersebut disimpan oleh Arsip Nasional? Jawabannya adalah Presiden Soeharto. Kata tanya keempat adalah bagaimana keputusan BM Diah? Jawabannya, keputusan BM Diah untuk menyimpan proklamasi adalah sangat tepat, sehingga Indonesia dapat menikmati naskah proklamasi tersebut. Kemudian kata tanya selanjutnya adalah kapan?
Pertanyaannya, kapan BM Diah menyerahkan naskah teks proklamasi itu? Jawabannya, pada Selasa pagi tanggal 19 Mei tahun 1992 pukul 10.30. Selanjutnya, gambar apa anak-anak? Itu adalah gambar lebah. Nah, makhluk hidup memiliki struktur khusus yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Berikut ini adalah beberapa pemanfaatan tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nah, yang pertama adalah tumbuhan lidah buaya. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Tumbuhan ini memiliki daun berduri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan daun, yang tebal untuk menyimpan air dan akar, yang panjang menyebar agar lebih mudah mencari air. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitar daging. Lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk menyembuhkan luka. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari tegangan ombak. Tumbuhan bakau bermanfaat bagi lingkungan dan makhluk hidup lain. Akar bakau berfungsi mencegah abrasi di pantai perairan di sekitar. Akar pohon bakau menjadi tempat hidupnya binatang laut seperti ikan dan udang. Beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang, banyak, berusul halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, belum banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Kemudian, manfaat yang kedua adalah manfaat hewan. Hewan apa itu anak-anak? Ya, cacing. Ini hewan yang pertama adalah cacing. Cacing tanah hidup di dalam tanah yang lembab. Cacing bergerak dan mencari makan di dalam tanah. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanaman menjadi subur. Cacing dalam tanah juga membuat tanah berpori. Tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi, sehingga tanaman yang hidup di tanah bisa menjadi subur. Yang ketiga adalah domba, merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal. Rambut itu berfungsi menghangatkan tubuh saat suhu lingkungan rendah. Rambut domba dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kain. Kain apa? Kain wool, ya betul. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama adalah penghasil bahan pangan. Apa saja? Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan pangan seperti daging, telur, dan susu. Selanjutnya, penghasil sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong, ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wool. Kulit hewan seperti sapi, kerbau dimanfaatkan untuk pembuatan jaket. Penghasil bahan kerajinan. Yang ketiga adalah kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, dimanfaatkan untuk membuat kok. Selanjutnya, penghasil pupuk organik, yaitu kotorannya. Berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Penghasil yang kelima adalah penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk membajak sawah juga. Selanjutnya adalah manfaat tumbuhan bagi manusia, yaitu pertama adalah bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga adalah bahan bangunan. Seperti kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan.
Yang keempat adalah bahan obat. Banyak tanaman yang dimanfaatkan untuk obat. Contohnya jahe, daun kumis kucing, daun jambu binji, lengkuas. Nah, kalian sudah bawa untuk alat-alatnya? Ya, perhatikan ya. Selanjutnya, untuk yang kelima adalah bahan baku industri. Industri banyak dimanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia, yaitu getah karet digunakan dalam pembuatan ban, getah pinus dimanfaatkan sebagai orang dalam industri cat, kayu pinus dimanfaatkan industri kertas, buah kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan dan dalam industri minyak goreng. Bahan yang keenam adalah bahan pewarna alami. Tanamannya digunakan apa saja? Ada sawi, pandan untuk warna hijau, wortel untuk warna jingga, dan kunyit untuk warna kuning. Yang ketujuh, menjaga kualitas air. Tanaman ini sebagai penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Bangsa Indonesia juga mengalami kesengsaraan. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, kehidupan bangsa Indonesia berangsur membaik. Bangsa Indonesia memulai pembangunan dalam berbagai bidang. Nah, yang pertama adalah di bidang pendidikan. Bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan. Pada masa penjajahan, pendidikan hanya dimiliki oleh golongan bangsawan. Selain itu, hanya kaum laki-laki saja yang berhak memperoleh pendidikan. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tersebut. Kalian dapat bersekolah memperoleh ilmu pengetahuan sebagai bekal masa depan pendidikan yang layak bagi semua. Merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua di bidang perekonomian. Sebelum merdeka, sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam perekonomian yang sulit. Kebijakan para penjajah sangat menyengsarakan rakyat. Bahkan beberapa kebijakan seperti tanam paksa, kerja rodi, atau romusa menyebabkan kematian rakyat Indonesia. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, yaitu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga di bidang sosial. Setelah proklamasi kemerdekaan, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada lagi pengelompokan rakyat Indonesia seperti pada masa penjajahan. Setiap suku memiliki derajat yang sama. Keberagaman budaya pun mulai terlihat dan dilestarikan sebagai kekayaan bangsa. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, sebagai warga negara, kita dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Nah, demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga kalian bisa paham apa yang disampaikan oleh Pak Budi. Saya akhiri ya, Pak Budi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.